Pada awal April 1922, di dekat hutan di utara Munich, Jerman, tempat ini menjadi pusat perhatian kepolisian Bavaria setelah laporan tentang hilangnya penghuni rumah secara misterius mulai bermunculan. Warga desa Kaifek mulai curiga karena keluarga Gruber Gabriel tidak pernah terlihat di gereja. Anak tertua mereka, Kezia, tidak hadir di sekolah, dan surat-surat di kotak pos mereka menumpuk selama berhari-hari. Pada 4 April, 3 orang warga, Lawrence Schlittenbauer, Michael Poole, dan Jacob Siegel, mendatangi peternakan tersebut untuk melakukan pengecekan. Keadaan di sana tampak tenang namun janggal. Saat mereka memeriksa bagian lumbung, pemandangan yang ditemukan sangat mengerikan. Di bawah tumpukan jerami dan papan pintu yang dicopot, terdapat 4 jasad yang bertumpuk. Mereka adalah Andreas Gruber, istrinya Kezia Gruber, putri mereka Victoria Gabriel, dan cucu mereka yang berumur 7 tahun Kezia Gabriel. Pencarian berlanjut ke dalam rumah. Di kamar pelayan, mereka menemukan jasad Maria Baumgartner, seorang asisten rumah tangga yang baru saja mulai bekerja di hari kejadian. Dan yang terakhir, di dalam kamar Victoria, bayi laki-laki berusia 2 tahun bernama Joseph ditemukan tewas di dalam ayunannya. 6 orang dihabisi tanpa sisa. Namun, ada satu anomali yang membingungkan pihak berwenang saat itu. Meskipun pembunuhan diyakini pada Jumat malam, mayat-mayat itu baru ditemukan pada hari Selasa. Dan selama jeda waktu tersebut, ada seseorang yang tetap menghidupi rumah itu. Untuk memahami kasus ini, kita harus melihat siapa keluarga Gruber Gabriel. Yang pertama, Andreas Gruber adalah pria yang berusia 63 tahun yang dikenal memiliki sifat kasar dan antisosial. Dia jarang berinteraksi dengan penduduk desa dan lebih suka mengisolasi keluarganya di Hinterkaifeck. Dia memiliki istri bernama Kezia Gruber. Selanjutnya ada Victoria Gabriel. Putrinya yang berusia 35 tahun adalah seorang janda setelah suaminya, Karl Gabriel, dilaporkan tewas di medan Perang Dunia ke-1. Kehidupan keluarga ini dipenuhi dengan rumor negatif. Andreas dan Victoria pernah terlibat skandal incest yang menjadi rahasia umum di desa tersebut. Bahkan, banyak meyakini bahwa Joseph, anak bungsu Victoria yang lahir bertahun-tahun setelah suaminya meninggal, adalah anak hasil hubungan gelap antara Andreas dan putrinya sendiri. Reputasi buruk ini membuat keluarga tersebut hidup dalam pengasingan sosial. Ketertutupan ini pula yang menyebabkan tidak ada satupun orang yang menyadari ada sesuatu yang salah di Hinterkaifeck sampai semuanya sudah terlambat. Namun, beberapa hari sebelum pembunuhan, Andreas sempat bercerita kepada beberapa orang tentang kejadian-kejadian aneh di sekitar peternakan. Dia menemukan sebuah koran dari Munich yang tidak pernah dia beli. Dia juga melihat jejak kaki di salju yang mengarah dari hutan menuju rumahnya, namun tidak ada jejak kaki yang keluar kembali ke arah hutan. Selain itu, dia mendengar suara langkah kaki yang berasal dari loteng rumahnya di malam hari. Andreas sempat memeriksa seluruh rumah, namun tidak menemukan siapapun. Sayangnya, dia tidak melaporkan hal ini ke polisi karena sifatnya tidak percaya pada otoritas. Berdasarkan hasil otopsi dan posisi jasad, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan terjadi pada Jumat malam 31 Maret 1922. Polisi meyakini bahwa si pembunuh berada di dalam lumbung dan memancing para korban satu persatu keluar dari rumah. Andreas adalah yang paling pertama datang ke lumbung, diikuti oleh istrinya, kemudian Victoria, dan yang terakhir, Kezia kecil. Mereka semua dihantam dengan alat tajam yang berat di bagian kepala. Berdasarkan luka-lukanya, senjata yang digunakan kemungkinan besar adalah beliung. Setelah menghabisi 4 orang di lumbung, si pembunuh masuk ke dalam rumah. Maria Baumgartner, si pelayan, dibunuh di dalam kamarnya saat kemungkinan besar dia sedang membongkar barang-barang karena itu adalah hari pertamanya bekerja. Dan bayi Joseph menjadi korban terakhir di tempat tidurnya. Hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Johann Baptist Aumüller memberikan detail yang lebih kelam. Kezia kecil tidak langsung tewas setelah hantaman pertama. Ada bukti bahwa dia masih hidup selama beberapa jam di samping jasad keluarganya. Di tangannya ditemukan sisa rambut yang dicabut secara paksa, menunjukkan tingkat stres dan ketakutan luar biasa sebelum akhirnya dia meninggal. Hal yang paling menarik dari sisi investigasi adalah apa yang terjadi setelah pembunuhan. Selama Sabtu, Minggu, dan Senin, tetangga melihat asap keluar dari cerobong asap rumah Hinterkaifeck. Seseorang telah masak di dapur dan memberi makan semua ternak di kandang. Anjing keluarga tersebut juga dirawat dengan sangat baik. Si pembunuh tidak melarikan diri, melainkan menetap di lokasi kejadian selama hampir 4 hari bersama 6 mayat yang dia bunuh. Hingga hari ini, lebih dari 100 tersangka pernah diinterogasi, namun tidak ada satupun yang pernah dijatuhi hukuman. Ada beberapa nama yang sering muncul dalam catatan sejarah kasus ini karena memiliki motif yang sangat kuat. Tersangka pertama adalah Lawrence Schlittenbauer. Lawrence adalah seorang petani lokal yang memiliki hubungan asmara dengan Victoria.
Dia adalah orang pertama yang menemukan jasad para korban. Kecurigaannya terhadap Lawrence muncul karena dia tampak sangat tenang dan terbiasa dengan lokasi kejadian saat pertama kali masuk ke dalam rumah. Ada laporan bahwa dia menyentuh mayat-mayat tersebut sebelum polisi datang, sebuah tindakan yang merusak tempat kejadian perkara. Motifnya diduga berkaitan dengan sengketa tunjangan anak untuk Joseph yang diyakini sebagai anaknya, tapi Andreas menghalanginya. Namun, tidak ada bukti fisik yang mengaitkan dirinya langsung sebagai pembunuh. Tersangka kedua yaitu Carl Gabriel. Teori ini sangat populer di kalangan masyarakat setempat. Meskipun Carl secara resmi dinyatakan gugur di Prancis selama perang, jasadnya tidak pernah diidentifikasi secara pasti. Muncul spekulasi bahwa Carl sebenarnya selamat dan kembali ke Jerman secara rahasia. Saat pulang, dia mendapati ayah kandungnya sudah meninggal dan istrinya memiliki anak dengan ayahnya sendiri yaitu Andreas. Amarah yang meluap dianggap sebagai pemicu pembantaian seluruh keluarganya. Beberapa saksi di kemudian hari bahkan mengklaim pernah bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai pembunuh Hinterkaifeck saat mereka berada di kamp tawanan perang. Tersangka ketiga adalah orang asing di loteng. Melihat fakta bahwa si pembunuh menetap di rumah selama berhari-hari dan mengenal seluk-beluk peternakan, ada kemungkinan besar bahwa pelakunya adalah seorang yang sudah menumpang di rumah itu tanpa sepengetahuan keluarga Gruber. Hal ini selaras dengan keluhan Andreas tentang suara di loteng dan jejak kaki yang misterius. Teori ini menunjukkan bahwa si pelaku adalah seorang psikopat oportunis atau mantan gelandangan yang mengincar sumber daya di peternakan tersebut dan menghabisi penghuninya karena merasa terganggu. Penyelidikan Hinterkaifeck dipenuhi dengan kesalahan prosedural sejak awal karena lokasinya yang terpencil. Polisi Munich baru tiba berjam-jam setelah penemuan jasad. Sebelum mereka datang, warga desa sudah masuk dan keluar dari rumah tersebut, merusak jejak kaki dan sidik jari yang mungkin ditinggalkan pelaku. Selain itu, ilmu forensik pada tahun 1922 belum mengenal tes DNA atau analisis pola bercak darah yang canggih. Polisi bahkan sempat melakukan praktik okultisme dengan mengirimkan kepala para korban ke paranormal di Munich untuk mendapatkan petunjuk. Sayangnya, kepala-kepala tersebut hilang saat terjadi serangan udara di Perang Dunia Kedua, menghilangkan kesempatan bagi peneliti modern untuk melakukan uji laboratorium ulang. Peternakan itu sendiri akhirnya dirobohkan pada tahun 1923 oleh warga desa yang merasa terganggu dengan aura kelam di sana. Saat pembongkaran itulah, senjata pembunuh berupa beliung ditemukan tersembunyi di balik papan lantai di loteng. Penemuan ini menguatkan teori bahwa si pembunuh memang menghabiskan banyak waktu di bagian atas rumah tersebut. Kasus Hinterkaifeck tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal di dunia, bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena perilaku yang tidak lazim, pembunuhan tanpa motif perampokan, kehadiran pelaku yang menetap di rumah setelah kejadian, serta latar belakang keluarga yang penuh skandal menciptakan lapisan misteri yang sulit ditembus. Hingga saat ini, di lokasi bekas peternakan itu berdiri, hanya tersisa sebuah monumen peringatan kecil. Pada tahun 2007, Akademi Kepolisian di Jerman sempat melakukan tinjauan kasus ini sebagai bagian dari latihan bagi detektif muda. Mereka menggunakan teknik modern untuk menyaring ribuan halaman kesaksian lama. Hasilnya, mereka mengaku telah menemukan satu nama yang paling mungkin menjadi pelaku. Namun, mereka memutuskan untuk tidak mempublikasikannya secara resmi untuk menjaga privasi keturunan dari terduga pelaku yang masih hidup. Hinterkaifeck mungkin tidak akan pernah mendapat jawaban yang pasti di pengadilan. Ia akan tetap menjadi catatan sejarah tentang bagaimana sebuah rumah yang terisolasi bisa menjadi saksi bisu bagi tragedi yang tidak termaafkan. Pada akhirnya, Hinterkaifeck bukan sekedar catatan kriminal tentang pembunuhan massal yang keji, melainkan sebuah pengingat mengenai betapa rapuhnya keamanan manusia di tengah isolasi. Tragedi ini memperlihatkan bagaimana kombinasi antara sifat tertutup sebuah keluarga, pengabaian terhadap tanda-tanda bahaya yang nyata, serta kegagalan sistem investigasi awal dapat menciptakan sebuah lubang hitam dalam sejarah hukum. Meskipun rumah tersebut telah rata dengan tanah dan para tersangkanya telah lama tiada, esensi horor dari kasus ini tetap hidup. Kenyataan bahwa seseorang bisa berbagi atap, memakan makanannya sama, dan mengamati rutinitas korban dari kegelapan loteng tanpa pernah terdeteksi hingga saat yang paling mematikan tiba. Menurut kalian, real or fake, guys?